hadis tersebut dijelaskan asy-syuhada'u sab'atun. Orang yang mati syahid itu ada 7. Akan tetapi 7 itu siwal maqtuli fi sabilillah. 7 tersebut adalah orang yang mati selain orang yang terbunuh di medan pertempuran. Aili ikla'i kalimatillah. Ya tidak hanya di medan pertempuran, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mengagungkan kalimat Allah. Jadi berjuang. Ya. Selain orang yang terbunuh di sabilillah, yang dimaksud dengan 7 orang tersebut yang dianggap atau yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi yang dinamakan dengan mati syahid adalah yang termasuk 1 al-mabtunu, yaitu orang yang sakit perut, syahidun, maka orang tersebut mati syahid, seperti karena mules dan sebagainya. Yang kedua yaitu wal wariqu, artinya orang yang tenggelam. Tetapi orang yang tenggelam sudah ada ikhtiar untuk menyelamatkan diri, kemudian dia tetap tenggelam, nah itu juga disebut dengan syahidun. Kemudian wasahibu dzatil jambi, orang yang mempunyai penyakit lambung. Wa huwa waramun, lambungnya bengkak, harun dan juga panas. Ya'ridu fil wasya'i al mustabtini lil adla'i, karena pengaruh dari bengkaknya itu ya itu sampai ke dalam sehingga lil adla'i, apa namanya, tulang ini rusuk ya, tulang rusuk itu juga akhirnya ikut sakit. Jadi tambah ke dalam. Kemudian ternyata orang yang mempunyai penyakit lambung itu sudah diobatkan, sudah diusahakan untuk supaya sembuh, alternatif juga sudah, ternyata mati, ya berarti syahidun. Orang tersebut dianggap mati syahid. Wal mat'unu, yang nomor 4, wal mat'unu syahidun. Wal mat'un itu adalah orang yang terkena penyakit karena wabah. Dulu zaman sahabat juga pernah ada, terutama kalau dalam Asharus Sahabah itu ceritanya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu memang terdapat wabah yang mengerikan, yang sangat menyakitkan dan juga mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga suatu saat Umar bin Khattab itu melarang kepada sahabat yang lain dan juga kepada umat Islam pada waktu itu untuk tidak bepergian ke tempat wabah tersebut. Nah, banyak ulama-ulama yang menyamakan dengan keadaan yang seperti saat ini, yaitu musim-musim pandemi seperti ini, mulai tahun 2019 sampai sekarang masih belum berakhir. Nah, orang yang mat'un, orang yang kena penyakit wabah, syahidun, ternyata dia mati, maka matinya disebut dengan mati syahid. Yang nomor 5, wal hariqu huwallazi yahtariqu fin nari fayamutu syahidun, yaitu orang yang kebakaran. Wa huwa alladzi yahtariqu fin nar, yaitu seseorang yang terbakar api, fayamutu, kemudian dia mati dan matinya tersebut syahidun, disebut dengan mati syahid. Jadi tidak hanya badannya, misalnya karena sebab kebakaran tempat tinggalnya, alhamdulillah, kemudian saking anggese oleh turu moro-moro kosong, nggak kerasa, itu juga disebut dengan syahidun. Jadi orang yang terbakar
maupun terbakar yang ada di sekitarnya itu disebut dengan mati syahid. Kemudian wal mayyitu tahtal hadmi bi fathil ha'i wa sukunid dal syahidun. Yang keenam, orang yang mati tahtal hadmi karena pengaruh atau disebabkan kena reruntuhan, entah itu runtuhnya atap atau runtuhnya rumahnya karena lindu atau gempa bumi kan runtuh. Ternyata kebelaan itu cuwilan itu genteng pas nutupi hiro karo-karo sampean mati. Nah, itu matinya disebut dengan mati syahid. Nah, ini yang nomor 6 ini juga termasuk catatan seperti yang wal warik kemarin itu. Kalau warik itu kan syaratnya harus ada usaha untuk menyelamatkan jiwanya. Begitu juga orang yang mati karena kena reruntuhan. Kalau kena reruntuhan tanpa adanya usaha untuk melarikan diri, tanpa adanya usaha untuk menghindari musibah, maka orang tersebut bukan mati syahid, mati sangit seperti kemarin. Ada catatannya dua, yaitu al-mayyit tahtal hadmi dan wal warik. Kalau orang kena reruntuhan kemudian tambah mati enggak, nah itu yang salah. Karena mati itu ya memang mutlak hak prerogatifnya Allah, cuma manusia itu bagaimanapun kalau dirinya terancam berkewajiban untuk menyelamatkan jiwanya, apapun itu alasannya. Kemudian yang ke-7, wal mar'atul lati matat 'anil wiladati sawa'un alqat waladaha amla. Yaitu orang perempuan, wanita yang matat 'anil wilada, yang mati dikarenakan melahirkan, dikarenakan babarno, dikarenakan melahirkan, baik anak yang dalam kandungan itu terlahir hidup maupun terlahir mati, ataupun juga tidak sempat lahir, itu sama. Maka wanita tersebut disebut dengan syahid, jadi mati syahid. Nah, ke-7 orang inilah yang dianggap, yang ditentukan oleh Rasulullah dalam hadis beliau termasuk orang yang mati syahid. Yang pertama yaitu karena sakit perut, yang kedua karena tenggelam tapi sudah ada usaha untuk menyelamatkan jiwa, yang ketiga ya sakit lambung, kemudian yang keempat orang yang terkena wabah, kemudian yang kelima orang yang terbakar atau kebakaran, yang keenam orang yang mati karena kena reruntuhan, dan yang ke-7 yaitu wanita yang melahirkan, baik ini melahirkan anaknya selamat maupun tidak, ataupun ya belum sampai lahir sudah mati. Bagian minas syuhada, ada juga beberapa beberapa orang yang dianggap mati syahid selain yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Selain yang dijelaskan oleh Rasulullah berjumlah 7 dalam hadis beliau itu, ada tambahan mati syahid yang lain. Yang pertama sahibus sulli. Kalau kemarin diartikan dengan penyakit kunus atau guru garing. Sahibus salli tasuli.
Shahibus sulli artinya adalah penyakit paru-paru. Nah, itu kan batuk, biasanya batuknya batuk kering. Itu matinya mati syahid. Ada baik bagi merokok. Ya, shahibus sulli. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal gharibu. Wal gharibu, orang yang kemarin monco itu maksudnya tersesat, orang yang tersesat. Misalnya hilal bagi gunung di jenenge itu India mungkin baratnya sedikit itu ya Sindoro ya Gunung Sindoro, Gunung Keramat itu setan ini ngomong nah, Gunung Sindoro ketinggalan kelompoknya, ketinggalan teman-temannya, atau disesatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian tersesat sampai sahulan nggak diboleh nggak ketemu, ronglan juga nggak ketemu, belum bulan nggak ketemu, batang bulan nggak ketemu, 6 bulan ketemu, lalu keadaan mati. Itu pun sudah tinggal tulang, tulangnya itu pun tinggal titik, tulang mana, tulang mana itu mendukung. Nah, maka orang yang tersesat seperti itu yang disebut dengan mati syahid. Wa shahibul humma. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang kena penyakit panas, langganannya biadang, karena mikir kapal mau kamus Midin Al-Azhar sampai oleng demam tinggi ini oleh kapal Mufrodat kamus Al-Azhar. Walladhiku yang selanjutnya walladhiku. Nah ini yang kemarin masalah entuk, orang yang kena sengat atau kena bisa, kena entuk, itu asli ya, itu betul. Orang yang kena entuk itu disebut dengan mati syahid juga. Orang yang kena entuk itu juga mati syahid. Seperti Yor kemarin buat kandang mentok, terus sengatnya itu dia lipat, misalnya langsung kejar, mati, ya dikubur di sana. Ya disebut dengan mati syahid. Kemudian wasyariku, lan wong kang keloloten, wasyariku lan wong kang keloloten. Ini maknanya banyak ya syarik itu. Ada yang mengatakan syarik itu diartikan dengan keloloten itu tadi. Keloloten itu misalnya mangan kangkung, keloloten. Wate koncone cedak. Metu kabeh pilih-pilih metu. Akhirnya mati. Ya wis matinya mati syahid. Berarti temannya itu bukan termasuk membunuh tapi bisa dibunuh dengan keadaan syahid. Hebat ya. Ada juga yang mengartikan syahid itu dengan penyakit asma. Ya penyakit asma. Asma itu kan berarti pernafasan. Itu syahid. Kemudian yang selanjutnya walladzi yaftarisuhul as-sabu. Walladzi lan wong yaftariku kang mongso ing alladzi amu as-sabu satu halak. Satu halak itu artinya adalah wa ma akala sabu illa ma itu kan ada di Al-Maidah ya. Wa ma dhubiha 'ala nusubi wa antastaqsimu bil
azlam dzalikum fisqo. As-sabu itu artinya adalah hewan buas, sabu. Berarti yang dimaksud adalah dari yang dari suku sabu adalah orang yang dimangsa oleh binatang buas. Misalnya kani daki gunung Wonosalam, terus ada tuh. Ternyata di situ ada hewan buas. Hewan buas itu apa ya? Sembuk buaya. Sejak kapan buaya bisa hidup di gunung? Iki buaya daki gunung. Duduk turun tutup puncak itu loh. Dia ngelebar gak kuat. Maksudnya pertanyaan saya itu ya sekiranya nyambungnya ke pendakian, orang dijawab buaya. Sejak kapan buaya bisa mendaki gunung? Ya nek roti buaya digawe sangu ndaki bisa, tapi nek buaya dijak ndaki pegel karena sini ceti. Selain itu nah itu masuk akal ya, singa, terus harimau, terus ular buas ya. Bisa ngirono hewan buas ya. Kayak ya, seperti itu yang binatang-binatang buas yang membahayakan, kemudian makan korban orang-orang yang daki, termasuk anjing dan makanya misalnya Ani itu sama temannya, ya kelihatan di matanya dia itu ya temannya, kemudian ternyata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab matanya itu seperti ditutupi sehingga temannya sebenarnya itu hewan buas, ternyata kelihatan di matanya adalah temannya sendiri, dilus-lus macan kan, dilus-lus mobil dari Indomie kel langsung dicaplok wes tek gak tersisa sak tas-tasnya yang melebu sak gas semua saking musuhnya macamnya suwe gak mangan. Wal mutaraddi ya ini yang kemarin Hilal mulai dari Lamongan nyampe di pegunungan Kapur selatannya Babat itu, terus bani itu kempes moro-moro hilal duduk lah seperti itu. Saya nggak mengatakan mati Pak ya. Wal mutaraddi orang yang tergelincir di tebing, kemudian tergelincir sampai gelundung ke jurang dan sebagainya, itu yang disebut dengan wal mutaraddi. Orang tersebut berarti mati syahid. Wal mayyitu ala firashihi fi sabilillah. Yang selanjutnya yaitu orang yang mati karena berada di atas dipannya dia, di atas ranjangnya, dikarenakan sebelumnya dia ikut perang sehingga sakit dan sakitnya itu parah, akhirnya meninggal. Meninggalnya orang tersebut walaupun jarak antara peperangan dengan meninggalnya itu lama ya, tapi sebelum meninggal dia terbaring sudah lama juga, dan matinya disebut dengan mati syahid. Wal maqtulu duna malihi, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Orang yang mati terbunuh dikarenakan
mempertahankan hartanya. Misalnya Dani itu jadi wong sugih, ditakdirkan karo Gusti Allah sugih, punya produksi emas batangan. Ya. Kemudian ada perampok yang masuk ke rumahnya untuk mengambil emas batangan tersebut. Ya. Ternyata mulai dari security itu mati terbunuh, kemudian banyak juga misalnya orang-orang yang ada di dekatnya situ mati terbunuh, dan sing duwe mati terbunuh juga. Nah, matinya itu karena mempertahankan harta. Maka orang yang mempertahankan harta itu jika mati, matinya dalam keadaan syahid. Audinihi, atau orang yang mempertahankan agamanya. Audinihi, atau orang yang mempertahankan agamanya. Misalnya Bianan pas pengalaman kuliah di Al-Azhar kemarin itu, ya kan, kalau musim gugur gitu ya, itu kan musim liburan ya, main ke wilayah Eropa. Di sana ternyata dia khas pakai baju merah seperti itu, dianggap orang Turki, ya, dianggap orang Turki. Kemudian dia dipaksa untuk murtad dari Islam karena dianggap Islam itu adalah agama yang suka perang, agama yang teroris dan sebagainya. Akhirnya Bianan tidak mau murtad, tetapi ya taruhannya nyawa. Setelah itu terbunuh. Ya, orang yang mempertahankan keyakinan atau agamanya kemudian matinya itu adalah mati syahid. Audamihi, atau mempertahankan dirinya sendiri, mempertahankan jiwanya supaya tidak mati. Itu gimana? Mempertahankan jiwanya. Mempertahankan jiwa itu bagaimana? Ya, bagaimana supaya dirinya nggak mati. Dia berusaha sekuat tenaga supaya dirinya tidak mati. Tetapi ya atas izin Allah memang waktunya meninggal, ya harus meninggal walaupun sudah berusaha. Misalnya Maizul mari Masroan, ternyata di situ dia kena durinya jeruk sedikit gitu, dan dia sudah berusaha untuk menghindari duri tadi, dia langsung mati. Nah, duri dok itu mati langsung. Jeruk itu suwuk, penuh dengan suwukan. Ahlihi, atau orang yang mempertahankan keluarganya. Ya hampir sama dengan orang yang kemalingan itu kan sudah terwakili mempertahankan semuanya, ya. Orang yang menyelamatkan supaya hartanya itu tidak diambil orang, tidak dicuri, itu sebenarnya sudah mewakili semuanya. Yang mempertahankan jiwanya, yang mempertahankan keluarganya, yang mempertahankan darahnya, yang mempertahankan hartanya, kecuali agama. Ono amaling takon agamane sing dimalingi. Pencuri syar'i itu. Kadang mlebu agamamu Islam, oh ya wis gak situ. Enggak ada. Wal mayyitu fisi jeni, orang yang mati karena di penjara. Wa qad hubisa dzulman, tetapi dia di penjara itu bukan karena memang betul-betul salah, tetapi diputar balikan fakta gitu. Alias orang yang terdolimi, alias orang yang terdolimi. Jadi sebenarnya menurut fakta hukum dan penemuan di lapangan, dia itu dinyatakan tidak bersalah. Tetapi karena permainan politik, permainan uang dan sebagainya,
Akhirnya hukum itu bisa dibeli, akhirnya hukum itu bisa diputar balikkan. Yang seharusnya salah masuk penjara bisa bebas, dan yang seharusnya bebas karena disogok dan sebagainya akhirnya masuk penjara. Ya, kasus seperti ini kalau misalnya terjadi dan orang yang di penjara itu meninggal, maka meninggalnya adalah mati syahid. Wal mayyitu ishqan. Orang yang mati yang selanjutnya adalah orang yang mati karena rindu, mendem kangen. Mendem kangen. Gawe D tak gawe D. Mendem pakai dadi dubad, yang langit-langit atas itu berarti mendem itu menimbul, berusaha untuk melupakan rindu. Tapi nek gawe dal, makrotnya dal yang asli ya dadi dubad, jadi mendem. Berarti mendem itu apa? Luar biasa rindunya. Jadi beda ya. Wal mayyitu ishqan, krono gandrung atau rindu. Orang yang mati karena rindu. Misalnya ada anak kuliah yang mikir pacarnya. Sebelumnya dia sudah ngomong bebek. Cinta kita terhalang pondok, cinta kita terhalang pagar atau bangunan atau penjara suci dan sebagainya. Bahasanya wong sing krongko-krongko kan ya seperti itu. Tiba-tiba itu jadi puitis banget. Niku kadang ulangi gak iso. Kemudian saking menahan rindu itu tadi, kenemenan nangis terus, saking rindunya bentekan turun, air matanya itu habis, mati, motornya mendulu. Nah, orang seperti itu karena rindu itu matinya mati syahid. Tambahin halaman. Wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi. Jadi praktek yang ada kesabet. Wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi. Orang yang mati, kemudian orang yang mati tersebut dalam keadaan mencari ilmu. Misalnya di sini santri siji loro telu papat songo pas rohan dicokot semut mati kabeh. Iya wis mati syahid. Ya wis berarti mati syahid semua itu. Ataupun disebabkan apa, pokoknya dalam keadaan mencari ilmu, maka dia matinya adalah mati syahid. Asalkan matinya bukan karena disebabkan melanggar peraturan pondok, ya nggak bisa, atau melanggar peraturan lembaga. Wayahe sekolah, wayahe setoran, wayahe ngaji, ternyata mokok. Misalnya hilang tentang sesuatu mobil, itu gak main. Jai kabeh arek songo. Santri kok songo dijak kabeh jak metu. Ayo melaku. Endi? Ono, ayo Malang Kidul. Apa? Wis ngopi-ngopi. Coba nyopiri, murah. Kamu iso ta belah? Ya wis situ iso. Ya wis saya budal, nyopire gak gawe tangan, gawe ilang.
dalam Malang yang mulai itu gawe ilang tok iso diuter-uter gawe ilang tok. Ternyata ada mana kejadian dulu itu ya, yang aku bilang, semoga jangan terjadi. Ini sekedar contoh. Akhirnya ilatnya pedot. Tutup kampasnya sih, iku teh, tapi ilatnya itu pedot. Karena kekurangan cairan. Akhirnya pedotnya wes oleng. Nah, wes ketolong semuanya. Itu juga bisa disebut mati sangit. Karena mongkol, gak ngomong, gak izin. Mari ngono dikowo kabeh ngene. Nanti kok songo kok kabeh. Nah, itu juga sangitnya bertitel-titel itu tambahan. Wal maqalatul asyiratu utawi maqalah kang kaping 10. Ini maqalah yang terakhir dari bab ke-7 ya. Wal maqalatul asyiratu utawi maqalah kang ke-10 iku ani Bani Abbas. Iku ani Bani Abbas diceritakan saking sahabat Ibnu Abbas. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah. Anhu ing atau maring Ibnu Abbas, anhuma maring Ibnu Abbas lan bapake. Hakun iku wajib alal aqili ing atase wong kang duweni akal. Ayah taro utawi yen pilih sapa akil sabaan ing perkara 7. Minas sifati bayane minas sifati saking pira-pira sifat ala sab'in ing atase perkara 7. Ala sab'in ing atase perkara 7. Minas sifati bayane minas sifati saking pira-pira sifat Allah ikang tuqabilu ngadepi apa sifat tilkas sifati ing mengkono-mengkono pira-pira sifat. Tilkas sifati ing mengkono-mengkono pira-pira sifat. Rupane al-faqru fakir alal ghina ing atase sugih. Al-faqru rupane fakir alal ghina ing atase sugih. Ruwiyah diceritakan apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Al-faqru utawi fakir iku syainun celah. Iku syainun tercelah indan nasi ing dalem mengguwe menungso. Wa zainun lan hiasan. Wa zainun lan hiasan indallahi ing dalem mengguwe Gusti Allah. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Wa ruwiyalan diceritaken apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, ya masyarul fuqara'i golongane pira-pira wong fakir. Ya masyarul fuqara'i golongane pira-pira wong fakir. Aku awaya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Arido ing ridho min qulubikum saking pira-pira ati sira kabeh. Tawfaru mongko mendapat sira kabeh. Tadfaru mongko mendapat sira kabeh bisawabi fuqara bisawabi faqrikum kelawan pahalane fakir sira kabeh. Bisawabi faqrikum kelawan pahalane fakir sira kabeh. Wa illa lamun ora ai la ta'tu Allah ar-ridho fala mongko ora mendapatkan ganjaran sira kabeh. Fala mongko ora mendapatkan pahala sira kabeh. Wa dhullulan hina alal izzi ing atase mulya. Alal izzi ing atase mulya. Ruwiyah diceritakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al mukminu ta'i wong mukmin alladzi kang yukhalitu nyerawungi sapa alladzi amnasa ing menungso wa yasbiru lan sabar sapa mukmin
wa yasbiru lan sabar sapa mukmin ala adahum ing atase penglarane nas, ala adahum ing atase celaane annas. Afdalu iku luwe utama, afdalu iku luwe utama minal mukmini tinimbang wong mukmin, minal mukmini tinimbang wong mukmin alladzi kang la yukhalitu kang ora nyrawungi sapa mukmin, la yukhalitu kang ora nyrawungi sapa mukmin annasa ing menungso, wala yasbiru lan ora sabar sapa mukmin, wala yasbiru lan ora sabar sapa mukmin ala adahum ing atase oleh nglarakake menungso, ala adahum ing atase oleh nglarakake menungso. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa di situ Ahmad dulu dan Bukhari dulu. Ahmad sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Bukhari lan Imam Bukhari. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.